Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa lagi dengan kami di channel media IASS, channel resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya amat banyak hal yang mesti kita koreksi dari diri kita sendiri, dan selebihnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin. Dan mari kita simak penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pemirsa IAS TV yang saya muliakan, tidak terasa kita hampir meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri dan akan meninggalkan bulan mulia tamu agung Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi akhir-akhir Ramadan, perpisahan dengan Ramadan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan untuk kemudian dipertahankan setelah bulan Ramadan. Apa yang perlu kita evaluasi? Indikator-indikator apa yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah puasa Ramadan kita berhasil atau tidak? Indikatornya adalah kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator kapan puasa kita di bulan Ramadan tersebut telah berhasil. Apa indikatornya? Indikatornya adalah la'allakum tattaqun. Indikatornya adalah peningkatkan takwa kita. Kalau kita ingin tahu puasa kita, baca Quran kita, sholat malam kita, taraweh kita, sedekah kita di bulan Ramadan, di puasa-puasa hari-hari sebelumnya berhasil atau tidak, tinggal kita lihat bagaimana kualitas takwa kita. Kalau kualitas takwa kita semakin menaik, semakin tinggi, maka itu berarti kita telah berhasil di bulan Ramadan. Kalau puasa kita tidak berhasil, maka takwa kita akan menurun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima pahala orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita ingin tahu puasa kita, semua ibadah di bulan Ramadan diterima atau tidak, tinggal kita lihat indikatornya di takwa kita. Bicara takwa di Al-Quran itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk. Yang kedua adalah hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ketika mendefinisikan muttaqin. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan muttaqin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Indikator takwa itu selalu berusaha untuk meningkatkan dua hubungan. Yang pertama hubungan vertikal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Dan yang kedua adalah hubungan secara horizontal, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kalau ingin tahu kualitas takwa kita, bisa dilihat dari dua indikator tersebut. Yang pertama adalah hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan sholat kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah kita di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amali. Ketika sholat kita baik, amal kita yang lain pasti baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ketika sholat kita rusak, maka ibadah yang lain juga akan rusak. Maka kalau kita ingin melihat kualitas sholat kita, itu adalah indikator dari kualitas puasa kita.
Kalau kita ingin melihat Ramadan kita itu kemudian baik, maka kita lihat kualitas sholat kita setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita sering sekali melakukan sholat di injury time. Kadang-kadang kita melihat melakukan sholat nunggu injury time, nunggu waktu-waktu akhir. Tapi setelah masuk Ramadan, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat puasa Ramadan, ibadah Ramadan. Keluar Ramadan, sholat kita semakin baik. Keluar Ramadan, kita tidak pernah sholat kecuali di masjid dan berjamaah. Maka itu menunjukkan kualitas sholat kita, menunjukkan diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk menjaga sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu untuk menjaga sholat. Allah untuk sholat menggunakan wastabir, bukan wasbir. Menurut ulama-ulama tafsir, wastabir itu artinya ada sabar yang ekstra. Kenapa? Untuk sholat kita butuh sabar ekstra. Karena banyak orang-orang yang melakukan perjalanan ratusan kilometer sampai ke tempat wisata, tapi ke masjid yang jaraknya hanya 10 meter tidak sampai. Kenapa Allah menggunakan wastabir, sholat butuh sabar ekstra? Karena banyak orang-orang yang menonton bola semalam tidak ngantuk, tapi untuk sholat subuh matanya terasa berat. Kenapa untuk sholat butuh sabar ekstra? Karena banyak orang yang mengangkat barbel yang beratnya 25 kilo dia kuat, tapi mengangkat sajadah untuk menuju masjid sholat jamaah dia tidak kuat. Maka kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, perbaiki dulu kualitas sholat kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dengan berfirman, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kalau kamu memperbaiki sholatmu, aku tidak nuntut kamu dengan beban rizki. Akulah yang akan menjamin rizkimu. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kalau kita ingin melihat kualitas ibadah kita diterima atau tidak, selain dari kita melihat sholat, yang nomor dua adalah kita lihat kualitas Al-Quran kita. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kalau kita melihat ulama-ulama dulu, Imam Al-Aswad itu kalau sudah masuk Ramadan, beliau mampu menghatamkan 2 kali sehari dalam Ramadan. Imam Qatadah ketika masuk bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan 3 hari sekali, sebagaimana riwayat Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Bahkan kalau sudah masuk tanggal 20, Qatadah mampu menghatamkan sehari sekali hatam Al-Quran. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan 2 kali dalam sehari. Artinya Imam Syafi'i, kata Imam Az-Zahabi, mampu menghatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, hari ini kita sudah mau mengakhiri bulan Ramadan, sudah berapa kali kita hatam? Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan, konsumsi jus buah kita lebih banyak dibandingkan bacaan jus Al-Quran kita. Tiap hari kita habis 3 jus, tapi bukan jus Al-Quran, tapi jus jambu, jus sisak, dan jus apel. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau konsumsi jus buah kita lebih banyak dibandingkan jus Al-Quran yang kita baca. Yang terakhir, para kaum muslimin yang saya muliakan, indikator takwa kita adalah hubungan horizontal. Orang yang takwanya baik, maka lesannya pasti baik. Orang yang takwanya baik, maka perilakunya pasti baik. Makanya Rasulullah SAW ketika mendefinisikan mukmin, ketika mendefinisikan muslim, Rasulullah tidak mendefinisikan mukmin dan muslim dengan orang yang banyak sholat, orang yang banyak puasa dan sedekah. Rasulullah ketika mendefinisikan muslim, Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Muslim sejati adalah orang yang selalu memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia selamat orang-orang di sekitarnya dari lisan dan perbuatannya. Al-mu'min man aminahun nas min lisanih wa yadih. Mukmin sejati adalah orang yang memberikan rasa aman, rasa ketentraman kepada orang-orang di sekitarnya. Orang lain aman dari lesannya,
orang lain aman dari perilaku-perilaku buruknya. Puasa kita di bulan Ramadan berhasil, indikatornya adalah kita keluar dari Ramadan, lesan kita menjadi lesan yang lebih baik. Indikator Ramadan kita berhasil, kita keluar dari Ramadan, tangan kita menjadi tangan yang baik, tidak gampang mengambil hak orang lain. Perilaku kita, perilaku yang baik, tidak mudah menyakiti orang lain. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, ada seorang mayat jenazah perempuan datang di depan Rasulullah SAW. Mayat ini, Rasul bertanya, mayat siapa? Kata sahabat, innaha shaimah qaimah. Ini mayatnya orang yang rajin puasa, rajin sholat, dan rajin sholat malam. Walakinnaha tu'dhi jaraha. Hanya saja ya Rasulullah, perempuan ini adalah perempuan yang gampang menyakiti tetangganya, gampang menyakiti saudaranya, gampang menyakiti teman-temannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, innaha finnar. Ketahuilah tempat wanita ini bukan di surga, tapi di neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak mampu menjadikan lesannya lebih baik tidak mengatakan sesuatu yang kotor kepada orang lain. Karena puasanya tidak mampu menjadi tameng bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka keberhasilan saum, keberhasilan baca Quran kita, keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan tergantung setelah Ramadan kita menjadi individu-individu yang lebih baik dalam hal ibadah kita, dalam hal hubungan kita dengan sesama umat manusia. Para hadirin, para kaum muslimin yang saya muliakan, semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari Ramadan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan menjadi insan-insan yang lebih baik ibadahnya, insan-insan yang lebih baik lesan dan perilakunya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kajian spesial Ramadan di penghujung Ramadan ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dan selebihnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun berikutnya. Akhiran, wakiliku yang bertugas, kami undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.